Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Nabila dengan NIM 21053158664, kelas 2A Pendidikan Fisika Universitas Riau. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal ujian akhir semester mata kuliah Kewarganegaraan. Menurut saya, kontribusi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan sangat membantu untuk membentuk kepribadian mahasiswa di perguruan tinggi. Karena di zaman era globalisasi saat ini, selain itu memberikan pemahaman, itu juga memberikan penghayatan atas nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Indonesia, serta membimbing agar dapat menerapkannya ke dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan di kehidupan bermasyarakat melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945, serta membentuk sikap mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai yang berlandaskan Pancasila. Setelah mendapatkan materi pendidikan kewarganegaraan, saya lebih sadar dengan apa yang terjadi di lingkungan sekitar. Sesuai dengan sila keempat, bahwa harus ada pemimpin yang bertanggung jawab. Tetapi banyak kita lihat bahwa sekarang banyak pejabat-pejabat yang negara yang melakukan korupsi. Saya berkomitmen untuk ikut berjuang melawan korupsi, walaupun tidak dengan tindakan pemberantasan secara langsung, tetapi akan saya lakukan yaitu dengan melakukan pendidikan karakter kepada adik-adik generasi penerus dan menjelaskan tentang bahaya korupsi bagi bangsa. Untuk itu, setelah saya mempelajari materi ini, saya ingin berkomitmen dalam mencegah korupsi dengan dukungan masyarakat sekitar agar negara kita bebas dari korupsi. Identitas nasional sangat penting bagi suatu bangsa, khususnya bangsa Indonesia. Setiap negara harus memiliki identitas nasional guna membedakan antara bangsa yang satu dengan yang lainnya. Identitas nasional atau jati diri dari suatu bangsa dilihat berdasarkan konsep atau rancangan bangsa itu sendiri. Salah satu identitas bangsa Indonesia adalah Pancasila. Pancasila sebagai identitas nasional yaitu sebagai kepribadian bangsa yang dapat mendorong bangsa Indonesia agar tetap berjalan sesuai relnya, tetapi tidak melawan arus globalisasi. Alasan Pancasila sebagai identitas nasional juga karena bangsa Indonesia salah satu dari masyarakat internasional yang punya sejarah dan prinsip yang berbeda dengan bangsa-bangsa di dunia. Begitu pula dengan bahasa Indonesia yang menjadi salah satu identitas nasional bangsa karena bahasa Indonesia merupakan suatu dari ciri khas yang dimiliki oleh Indonesia dan secara filosofis itu membedakan Indonesia dengan negara-negara lainnya. Salah satu kasusnya adalah partai politik yang tidak menjalankan fungsinya. Seperti yang kita ketahui, fungsi partai politik paling tidak ada 3, yaitu sebagai penyalur aspirasi rakyat, pemusatan kepentingan yang sama, dan sarana pendidikan politik masyarakat. Selama ini dapat dikatakan ketiganya tidak berjalan dengan baik, karena politik lebih mementingkan kekuasaan daripada aspirasi rakyat. Fungsi politik sebagai pemusatan kepentingan yang sama pun tidak berjalan mengingat tidak adanya partai politik. Partai politik sebagai sarana pendidikan politik masyarakat lebih parah. Kita melihat partai mengambil suara dari masyarakat bukan dengan pencerdasan terhadap visi, program, atau kaderisasi, melainkan dengan uang artis, atau kaos yang sama sekali tidak mencerminkan kecerdasan. Nah, dalam menyikapi perkembangan demokrasi dalam persoalan keberagaman, maka untuk menerapkan demokrasi yang sehat, kita memerlukan berbagai solusi. Dimulai dari menyikapi keberagaman etnis, sudah sewajarnya kita kembalikan pada sebuah prinsip, bahwa hak asasi seseorang dibatasi pula oleh hak asasi orang lain. Demikian pula dalam menjalankan berbagai ritual etnis tertentu. Jangan sampai ada diskriminasi pada etnis lainnya, terutama apabila hidup berdampingan dan bermasyarakat di suatu wilayah. Selain itu, kita sebagai masyarakat yang demokratis hendaknya memenuhi ciri-ciri sebagai masyarakat yang penuh dengan tanggung jawab, toleran, kritis, terbuka, jujur, dan adil. Papua adalah salah satu daerah di Indonesia yang memiliki jumlah suku dan subsuku terbanyak.
Salah satu contoh konflik terjadi antara suku Papua yang baru saja terjadi pada tahun 2013, di mana peperangan terjadi antara kelompok pegunungan dengan kelompok pantai yang menyebabkan 2 orang tewas dan melukai puluhan lainnya. Terkait keberagaman di Indonesia, seharusnya kita sebagai warga Indonesia dapat menghargai keberagaman antara satu dan lain. Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, suku, ras, budaya, sebagaimana dalam Bhinneka Tunggal Ika yang artinya walaupun kita berbeda, tetapi kita tetap harus satu jiwa. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan keberadaannya dalam memanfaatkan kondisi di geografi dan menciptakan tanggung jawab dan motivasi atau dorongan bagi seluruh warga Indonesia untuk mencapai tujuan dan cita-cita. Upaya yang dapat dilakukan dalam mengembangkan pemahaman Nusantara adalah yang pertama, kita dapat meningkatkan semangat kekeluargaan, gotong royong, dan musyawarah. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Kemudian yang ketiga, meratakan pembangunan serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, melaksanakan otonomi daerah guna meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah. Kemudian memperkuat sendi-sendi hukum nasional serta adanya kepastian hukum. Dan melindungi, menjamin, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Konstitusi memegang peran yang sangat penting dikarenakan dapat menjadikan suatu negara itu mencapai tujuan yang diinginkan dan dapat meningkatkan cara suatu pemerintahan yang diselenggarakan dalam suatu negara. Tanpa konstitusi, negara akan hancur atau tidak berkembang dengan baik. Perubahan Undang-Undang 1945 bertujuan untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, dan demokrasi dan hukum. Perubahan tersebut sebagai respon tuntutan reformasi. Alasan filosofis, historis, yuridis, politis, dan teoritis juga mendukung dilakukannya perubahan terhadap konstitusi dan dengan adanya dukungan luas dari berbagai lapisan masyarakat. Perubahan undang-undang bukannya tanpa masalah, melainkan adanya sejumlah kelemahan sistematika undang-undang pasca perubahan, seperti kerancuan sistem pemerintahan dan sistem ketatanegaraan yang tidak jelas.